Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Coordinate Management of Meaning Theory dan Symbolic Convergent Theory. Saya Anissa Vera Oktaviani, ada 3 rekan saya Maharani Puspa, Zikrina Istighfar, dan Zakia Nabila. Jadi, di sini yang pertama kita akan membahas tentang penjelasan teori mengenai CMM, contoh kasus, dan analisis jurnal mengenai teorinya. Yang pertama, penjelasan mengenai teori CMM. Teori ini tuh biasanya di bahasa Indonesia disebut dengan teori koordinasi manajemen makna. Dikembangkan oleh Bernard dan Van Kronen pada tahun 1980. Berdasarkan teori manajemen koordinasi makna, dua orang yang berinteraksi secara sosial akan membentuk makna dalam percakapan yang mereka lakukan. Teori manajemen koordinasi makna ini berkaitan dengan beberapa teori lain. Yang pertama, ada teori tindak tutur atau speak act. Makna sebuah percakapan tidak terbatas pada makna kata-kata, dan kata-kata itu akan menambah makna baru. Bahasa sebagai alat komunikasi adalah sebuah tindakan lebih dari sekedar berbagai informasi. Yang kedua, ada teori interaksi simbolik, yaitu memiliki pengaruh dalam sosiologi yang mengenalkan berbagai tindakan manusia yang dipandu oleh bagaimana mereka menilai berbagai hal yang pada akhirnya dipengaruhi oleh masyarakat. Yang ketiga, ada teori sistem. Nah, teori ini adalah teori studi lintas disiplin tentang berbagai fenomena organisasi. Jadi dalam teori ini itu tidak berfokus pada kebenaran tunggal, melainkan lebih pada konsekuensi. Teori ini digunakan untuk berkomunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup. Dan teori ini banyak digunakan untuk mediasi konflik budaya atau sesuatu yang membutuhkan solusi hidup yang lebih baik. Dalam teori ini sendiri ada beberapa prinsip. Yang pertama itu mengenai keterlibatan seseorang dalam sebuah percakapan adalah proses utama dalam kehidupan manusia. Itu menurut Priest, dan komunikasi dapat menciptakan suatu hubungan. Yang kedua, ada cara komunikasi lebih diutamakan daripada isi pembicaraan. Jadi, cara kita berkomunikasi itu lebih diutamakan karena bagaimana cara pandang orang ke kita adalah bagaimana cara komunikasi kita. Dan setelah cara komunikasi itu baik atau sesuai, maka orang akan melihat isi dari pembicaraan itu. Yang ketiga, ada tindakan kita dalam komunikasi dapat menentukan hubungan interaksi selanjutnya. Dapat dikatakan komunikasi berdampak jangka panjang untuk kedepannya. Jadi, ketika kita melakukan suatu tindakan dalam komunikasi, kita harus berpikir panjang agar dampaknya juga dapat bertahan pada jangka panjang. Dan yang terakhir ada mereka menganggap sebagai pelaku sosial penting untuk menerima dunia luar yang majemuk. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa aspek. Yang pertama ada asumsi dari dasar teori CMM. Nah, setiap teori itu pasti memiliki asumsi. Nah, kalau teori ini, asumsinya yang pertama, manusia hidup dalam komunikasi atau konstruksi sosial. Jadi teori ini menggambarkan bagaimana kita berkomunikasi dalam upaya untuk memahami dunia atau untuk menemukan makna. Yang kedua ada manusia menciptakan realitas sosial. Nah, di sini situasi sosial itu diciptakan oleh terjadinya interaksi satu sama lain. Dan yang terakhir, transaksi informasi tergantung pada makna pribadi dan makna interpersonal. Berkaitan dengan cara orang mengendalikan percakapan melalui makna pribadi dan makna interpersonal. Yang kedua, kita membahas mengenai aturan dalam manajemen koordinasi makna. Nah, ada beberapa aturan yang ada dalam teori ini. Yang pertama, konstruktif, dan yang kedua regulatif. Jadi kalau aturan konstruktif itu
Komunikator melakukan sebuah interaksi untuk memahami berbagai kejadian ataupun pesan yang disampaikan oleh orang lain. Sedangkan regulatif adalah bagaimana komunikator memberikan reaksi terhadap pesan dan bagaimana mereka memberikan respon pada pesan yang mereka terima. Yang selanjutnya kita membahas mengenai proses manajemen koordinasi makna. Jadi teori ini memandang komunikasi sebagai objek komunikasi dalam dunia sosial, dan ada 3 istilah untuk menerapkan perspektif komunikasi. Yang pertama, koordinasi, yang kedua koheren, dan yang ketiga misteri. Jadi koordinasi itu cara di mana bersatu untuk menghasilkan suatu pola, dan koheren sendiri adalah pembentukan makna dari kisah yang diceritakan. Dan sedangkan misteri mengenai fakta bahwa alam semesta jauh lebih besar dari sekumpulan kisah yang dapat dibuat koheren. Masuk ke contoh kasus CMM dalam realitas sosial. Dalam hal ini, permasalahannya adalah terdapat sepasang sahabat saling memberi sapaan atau melontarkan suatu pesan menggunakan kata anjing. Tetapi tidak sedikit pun dari mereka sama-sama tersinggung. Keadaan ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator membentuk makna bukan sebagai arti yang eksplisit, atau kata anjing mempunyai makna konotatif yang mengacu pada seekor binatang anjing sesungguhnya. Tetapi kata tersebut lebih mengacu kepada suatu sapaan yang merepresentasikan sebuah keakraban di antara mereka yang sedang melakukan komunikasi. Jadi, biasanya interaksi yang muncul dalam hubungan persahabatan itu lebih menggunakan komunikasi yang bersifat informal, lebih terkesan tanpa aturan dan kurang memperhatikan norma yang berlaku pada lingkungan sosialnya. Nah, hal ini terjadi karena ada level manajemen pemaknaan yang sama, di mana secara tidak langsung kata anjing telah disepakati sebagai sapaan keakraban di antara keduanya. Tingkatan makna dalam teori manajemen koordinasi makna adalah kerangka yang penting dalam memahami bagaimana makna dikoordinasikan dan dikelola. Tujuannya adalah memberikan model bagaimana memproses komunikasi. Nah, terdapat pola hubungan keakraban yang terjadi berdasarkan beberapa hal. Di antaranya adalah kesamaan, kenyamanan, keterbukaan, kebersamaan, kepercayaan, dan budaya yang saling melengkapi. Interaksi, percakapan, atau aktivitas komunikasi yang tercipta dalam hubungan persahabatan akan memiliki makna yang berbeda jika individu dari luar hubungan persahabatan tersebut masuk dalam proses komunikasi yang berlangsung. Hal ini dikarenakan perbedaan level dalam mengoordinasi makna, sehingga rawan terjadi kesalahpahaman jika individu dari luar hubungan persahabatan tersebut bergabung secara tiba-tiba, terkecuali sebelumnya telah melakukan koordinasi untuk masuk dalam level yang sama dengan hubungan persahabatan ini. Secara umum, teori ini merujuk pada bagaimana individu-individu menetapkan aturan yang menciptakan dan menginterpretasikan makna, dan bagaimana aturan tersebut terjalin dalam sebuah percakapan, di mana makna senantiasa dikoordinasikan. Koordinasi akan sulit dilakukan oleh mereka yang memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain, atau dengan kata lain, tidak memiliki kesamaan. Jurnal yang kami analisis mengenai teori CMM adalah Defining Discrimination Across Cultural Groups, Exploring the Uncoordinated Management of Meaning oleh Mark P.O.B. dan Shakil Kamara. Jurnal ini fokus pada penelitian mengenai diskriminasi terhadap individu-individu dalam suatu kelompok lintas kultur melalui metodologi induktif dan kualitatif. Dengan menggunakan analisis teoritis Coordinated Management of Meaning, jurnal ini mengkaji kisah individu-individu yang mengalami diskriminasi ras, gender, usia, orientasi seksual, dan abilities untuk menjelaskan unsur utama dari diskriminasi komunikatif, lintas narasi, dan keberagaman sifat pembentukan makna di berbagai kelompok budaya. Tujuan dari penelitian Orbe dan Kamara ini adalah untuk mengkaji persamaan dan perbedaan dalam diskriminasi sehari-hari terhadap berbagai individu. Dalam penelitian ini, mereka menggunakan cerita dari partisipan-partisipan untuk mengidentifikasi unsur utama dari diskriminasi yang terjadi sehari-hari dalam berbagai konteks. Tujuan ini memungkinkan untuk mengenali bagaimana semua bentuk diskriminasi mengandung ciri khas tertentu terlepas dari sumber, target, atau konteks. Pertama, penelitian ini menemukan bahwa diskriminasi dapat menggunakan berbagai bentuk yang komunikatif, termasuk pemanggilan nama dan isyarat nonverbal.
yang tidak harus mencakup perlakuan diferensial yang jelas. Dalam hal ini, temuan Orbe dan Kamara memberikan wawasan penting tentang cara-cara halus di mana orang merasakan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, analisis mereka mengungkapkan bahwa diskriminasi sehari-hari adalah manifestasi dari perbedaan. Tidak satupun dari 957 narasi yang menampilkan deskripsi diskriminasi yang didasarkan pada kesamaan. CMM terbukti menjadi kerangka teoritis yang berharga dalam meningkatkan bagaimana dan mengapa ada persepsi yang sama dan berbeda tentang diskriminasi. Melalui analisis mereka, dapat kita pahami bahwa diskriminasi sehari-hari melalui sejumlah tingkat pembuatan makna, yaitu konten, tindak tutur, kontrak, episode, skrip, kehidupan, dan archetype. Melalui CMM dapat dijelaskan bagaimana penggunaan istilah sehari-hari digunakan untuk merujuk pada bentuk-bentuk diskriminasi individu dan struktural. Selanjutnya, kita masuk pada simbolik konvergen teori. Nah, yang pertama kita akan membahas sejarah dan sedikit penjelasan dari teori ini. Nah, teori ini dikemukakan dari riset Robert Bales mengenai komunikasi dalam kelompok-kelompok kecil. Lalu, Ernest Borman ini meminjam riset tersebut dan mereplikasi gagasan itu ke dalam skala yang lebih besar. Istilah konvergensi sendiri adalah sebagai cara di mana simbolik pribadi dari dua atau lebih individu saling bertemu satu sama lain. Dan istilah simbolik sendiri terkait dengan kecenderungan manusia untuk memberikan penafsiran dan menanamkan makna pada berbagai lambang, tanda, kejadian yang tengah dialami atau bahkan tindakan yang dilakukan oleh manusia itu. Dan teori ini menjelaskan mengenai proses pertukaran pesan yang menimbulkan adanya suatu makna. Teori ini juga dibangun dalam kerangka paradigma naratif yang meyakini bahwa manusia merupakan tempat saling bertukar cerita yang menggambarkan realitas atau pengalaman. Borman juga sempat menerangkan bahwa teori ini secara kolektif membangun kesadaran simbolik melewati pertukaran pesan. Lalu kesadaran simbolik itu berubah menjadi sebuah makna bagi orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga konvergensi tidak hanya muncul pada kelompok kecil yang sudah kita kenal, melainkan bisa melalui sebuah perkumpulan besar. Selanjutnya kita akan membahas asumsi dari teori ini. Ada dua asumsi. Yang pertama adalah sebuah realitas yang didapat melalui pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh. Yang kedua adalah makna simbol dari individu mengalami penyatuan sehingga menjadi realitas bersama atau menjadi skala yang lebih besar. Simbol memiliki kapasitas untuk memberikan bentuk dan hukum pada dunia indrawi yang kacau sehingga menciptakan realitas. Nah, pada asumsi kedua itu bukan hanya simbol saja yang menciptakan realitas bagi individu, tetapi bahwa ada tumpang tindih di antara makna individu menciptakan realitas bersama atau makna subjektif bersama. Contoh kasus SCT dalam realitas sosial. Di sini kami ingin membahas terkait konvergensi simbolik yang ada pada media sosial, contohnya adalah Awkarin. Awkarin sebagai selebgram dalam membangun identitas dirinya sebagai influencer, melakukan tawaran tema fantasi kepada generasi milenial sebagai penggemarnya. Dalam awal karirnya, melalui akun Instagram, ia mengonstruksi Citra sebagai anak nakal. Dengan Citra tersebut dikonstruksi simbol-simbol kebebasan dan kenakalan melalui unggahan, menggunakan pakaian serba terbuka, gaya berpacaran yang bebas, gaya bicara yang kasar, dan lainnya. Ditambah lagi dengan lagu yang berjudul Bad bersama Yonglex, menawarkan tema fantasi dengan kata-kata, memang gue anak nakal, seringkali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Ini memperkuat citra anak nakal yang dimiliki oleh Awkarin. Namun akhir-akhir ini Awkarin mengkonstruksi citranya sebagai anak yang baik. Awkarin membangun citra yang mencerminkan anak baik kepada penggemarnya.
Penampilannya menjadi lebih baik dengan pakaian yang sopan dan tertutup, konten lebih positif, dan mengurangi kebiasaan buruk. Rantai fantasi pun dibangun untuk menampilkan citra positif mulai dari konten dalam unggahan, feeds, instastory, dan lainnya. Dengan demikian, dari rantai fantasi ini memicu pada interaksi kelompok yang dapat membentuk realitas sosial bersama sebagai hasil dari konvergensi simbolik. Selanjutnya, analisis jurnal mengenai Symbolic Convergence Theory. Kami mengambil jurnal yang berjudul Symbolic Convergence of Local Wisdom in Cross-Cultural Collaborative Social Responsibility Indonesian Case. Di studi ini meneliti aktivitas CSR beberapa korporasi multinasional di Indonesia. Teori utama yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori konvergensi simbolik yang didukung oleh teori komunikasi akomodasi. Sebagai kesimpulan, saat ini upaya positif yang dilakukan oleh perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat. Masyarakat sangat penting untuk mengembangkan produk, strategi pemasaran, dan strategi CSR. Masyarakat tidak hanya berada dalam posisi untuk pilih apa yang disediakan oleh perusahaan dalam mencapai makna bersama atau konvergensi simbolik. Masyarakat aktif hadir aspirasi mereka dan kearifan lokal yang harus diadaptasi oleh perusahaan. Konvergensi simbolik dalam hubungan dibangun oleh semua pihak yang berinteraksi. Ini antar tindakan termasuk perusahaan, pemerintah, dan masyarakat setempat. Sementara itu, media juga membantu mengembangkan kesadaran melalui penyebaran berbagai informasi berimbang dalam bentuk pengungkapan sosial. Berikut daftar pustaka atau sumber-sumber yang berkaitan dengan materi PPT kami.